Selamat sore, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, di mana saja saat ini berada. Marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Mari kita lanjutkan doa malaikat Tuhan. Puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 6, Puji Syukur 642. Bersoraklah umat Kristus. Mari kita buka dengan lagu Puji Syukur 642. Bersoraklah umat Kristus karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke gerbang bahagia. Mari hamba masuklah ke gerbang bahagia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing lewat live streaming ini. Hari ini tanggal 4 Agustus, gereja memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Yohanes Maria Vianney lahir di Lyon, Perancis pada tanggal 8 Mei 1786. Ia berasal dari keluarga petani sederhana. Ketika telah mencapai usia 18 tahun, dia memberanikan diri untuk minta kepada ayahnya agar diizinkan menjadi seorang imam. Akan tetapi ayahnya tidak mengizinkannya. Baru 2 tahun kemudian, ketika usia telah genap 20 tahun, sang ayah memberinya izin untuk masuk seminari.
Kesulitan terbesar yang dialami Yohanes adalah belajar. Dia tidak pernah berhasil dengan lancar dan baik, meskipun dia sudah berusaha dengan tekun. Jadi, Santo Yohanes ketika di seminari itu sangat menderita karena pelajaran. Dia termasuk siswa yang lambat mengerti, susah paham, dan sangat tertatih-tatih. Hal ini juga dialaminya ketika ia sedang menghadapi ujian. Dia tahu apa yang seharusnya dia jawab, hanya saja dia kesulitan ketika menerjemahkannya ke dalam bahasa Latin yang rumit. Pendidikan imamatnya sangat lambat, namun akhirnya dia menerima sakramen imamat berkat kesucian dan keteguhan hatinya. Setelah menjadi imam, ia mendapatkan tugas kegembalaan di sebuah desa bernama Desa Ars, Perancis Selatan. Pengabdiannya kepada umat selama 40 tahun hingga akhir hidupnya pada tanggal 4 Agustus 1859 sungguh luar biasa. Ia terkenal sebagai seorang pengkhotbah yang sangat mengena dan sederhana. Lagi pula ia menjadi bapa pengakuan yang suci. Banyak orang itu senang datang mengaku dosa, bahkan mereka dipulihkan, disembuhkan berkat doa-doa Santo Yohanes Maria Vianney. Mari saudara-saudari, kita juga memohon rahmat Tuhan berkat-Nya supaya kita dapat mencontoh teladan hidup Santo Yohanes Maria Vianney dalam kesabaran, terutama dalam kerendahan hati dan juga dalam kelemah lembutan serta kesetiaan dalam hidup, tugas dan panggilan kita. Mari saudara-saudari, kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan, mohon pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih, Engkau sudah memasyurkan Santo Yohanes Maria Vianney karena kegiatannya sebagai pastor di desa Ars. Semoga berkat doa dan teladannya, kami pun berusaha membawa sesama kepada cinta kasih Kristus dan dapat memperoleh kemuliaan abadi bersama mereka. Bapa di surga, kami mau turut bersyukur dan berterima kasih bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini, Dr. Henny Ashalim, genap 42 tahun, Pastor Markus Solokeuta, genap 52 tahun. Terima kasih Bapak atas kehidupan yang Kau berikan kepada Dr. Henny dan Pastor Markus Solokeuta, sehingga mereka boleh menjadi sarana pembawa sukacita, pembawa kebahagiaan di tengah keluarga, di tengah lingkungan masyarakat, dan di tengah-tengah gerejamu. Berkatilah dan berikanlah selalu kesehatan yang cukup buat Dr. Henny bersama keluarga, suami terkasih Dr. Teddy, dan anak-anak Ocean dan Sofren. Juga berkatilah Pastor Markus Solokeuta dalam tugas penggembalaannya di Vatikan sebagai wakil paus dalam hal hubungan internasional, hubungan antaragama di seluruh dunia. Limpahkanlah berkat dan rahmat-Mu supaya saudara-saudari kami ini boleh membawa berkat bagi banyak orang, bagi siapapun juga yang membutuhkannya, dan semoga di tengah keluarga, dalam tugas setiap hari, mereka juga bahagia karena senantiasa setia dan mengharapkan belas kasihan dan kemurahan-Mu.
Bapa di surga, kami juga mohon rahmat keselamatan bagi Bapak Paulus Pasangkanan, ayah daripada Pastor John Kanan, yang telah menghadap dikau kemarin sore. Kini memasuki hari yang kedua. Juga Bapak Gregorius Yuri Wirana, genap 8 hari menghadap dikau. Opa Yosef Sijaya 10 hari yang lalu, serta semua sanak keluarga segenap umatmu yang telah menghadap dikau. Terimalah mereka, ampunlah segala dosa dan kesalahannya. Moga-moga sanak saudara kami boleh berserah dalam ketentraman dan damai, dan Engkau senantiasa juga mengampuni segala dosa kesalahan mereka, agar dapat berserah dalam ketentraman dan kelak boleh menikmati sukacita dan keselamatan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Dampingilah dan kuatkanlah serta hiburkanlah segenap keluarga yang berduka karena kepergian saudara-saudari orang tua yang sangat dicintai. Hiburkanlah dan kuatkan mereka setiap hari. Juga kami mohon belas kasihan, rahmat kesembuhan dan pemulihan dari sakit Opa Daniel Bitikaka, Ibu Teresia Else, dan Bapak Rizal. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman dan rahmat-Mu. Moga-moga saudara-saudari kami umat-Mu boleh juga menikmati damai dalam penderitaan, dalam sakit, dan semoga mereka juga senantiasa memasrahkan hidup mereka dan senantiasa Kau berikan yang terbaik, kesembuhan, pemulihan yang kami harapkan bersama, tetapi bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah, supaya semakin dimuliakanlah nama-Mu dalam hidup, di tengah keluarga, dalam juga pekerjaan setiap hari. Limpahkanlah rahmat kemurahan belas kasihan-Mu juga bagi segenap keluarga, agar dengan setia, tekun dan tabah mendampingi orang-orang sakit atau keluarga orang tua yang sakit. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudariku kita duduk membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepada Yeremia demikian, beginilah sabda Tuhan, Allah Israel, tulislah segala perkataan yang telah kusabdakan kepadamu dalam sebuah kitab. Beginilah sabda Tuhan tentang Israel, penyakitmu sangat parah, lukamu tak tersembuhkan. Tiada orang yang membela hakmu, tiada obat untuk bisulmu, tiada kesembuhan lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh dan dengan hajaran yang bengis. Karena kesalahanmu, banyak dan besarlah jumlah dosamu. Mengapa engkau berteriak karena penyakitmu? Mengapa engkau mengaduh karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu, banyak dan dosamu besar jumlahnya. Maka aku telah melakukan semua ini kepadamu. Dan beginilah sabda Tuhan selanjutnya. Sesungguhnya, aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan purinya akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka berlipat ganda, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Tuhan Akan membangun Sion
dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyenangi kemuliaan-Mu, bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Refrain, Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengarkan keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Refrain, Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila para bangsa berkumpul bersama-sama, dan kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Refrain, Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pastilah keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Beginilah sabda Tuhan selanjutnya. "Sesungguhnya Aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan purinya akan berdiri di tempatnya yang asli." Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, sabda Allah dari bacaan pertama kitab Yeremia menggambarkan bagaimana belas kasihan dan kerahiman Yahweh Allah. Walaupun bangsa Israel sangat berdosa, terus-menerus jatuh dalam kesalahan dan dosa yang sama, namun Allah
sadar betul bangsa ini sungguh itu berat untuk pulih dengan sendirinya. Mereka butuh pertolongan rahmat Yahweh, rahmat Allah. Maka setelah mereka mengalami pembuangan di Babilonia, mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya, tidak jelas arah tujuan hidup kemana, juga tidak jelas apa yang menjadi target kehidupan untuk masa depan mereka. Sungguh mereka sangat itu mengalami merana yang sangat dalam, yang sangat pedih. Sehingga Allah sendiri, Yahweh, mengatakan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, artinya keturunan keluarga Yakub akan dipulihkan kembali. Bahkan karena belas kasihan Tuhan, tempat tinggal mereka dan kota-kota mereka akan dibangun kembali. Jadi mereka akan dibiarkan kembali ke tanah air mereka untuk membangun kediaman-kediaman dan kota yang mereka huni, yang pernah mereka huni atau pernah juga mereka tinggali atau pernah mereka tinggalkan. Nah, kita melihat walaupun bangsa Israel mengalami penghukuman karena kesalahan dan dosa mereka, tetapi Allah tidak selamanya geram terhadap dosa dan kesalahan umatnya, apalagi bangsa kesayangannya. Mereka dipulihkan kembali, mereka diberikan kesempatan untuk kembali membangun kehidupan dan juga membangun masa depan mereka. Itulah Yahweh Allah yang setia walaupun manusia umatnya tidak setia. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dari Yerusalem bersoal jawab, bahkan mereka protes terhadap Yesus. Mengapa murid-muridmu tidak membasuh tangan kalau mereka makan? Itu adalah sikap yang najis, yang tidak pantas sebagai orang Yahudi. Yesus mengatakan dengan tegas, kenajisan ataupun kekudusan tidak ditentukan dari luar diri manusia, bukan karena aturan-aturan yang ditaati secara kaku yang membuat manusia suci kudus, tetapi kesucian, kekudusan itu terlebih datang dari dalam hati, dari dalam diri manusia. Maka tidak cukup manusia hanya melaksanakan aturan-aturan lalu dianggap kudus atau bukan najis, tetapi yang paling penting bagaimana manusia hidup dalam penghayatan iman yang benar. Ada belas kasihan, ada kemurahan hati, ada pengampunan, dan itu ditunjukkan oleh Yesus selama hidupnya melayani umat di tanah Israel. Dia memberikan pengajaran belas kasihan kepada orang-orang yang sakit, orang lapar, pengampunan kepada orang-orang berdosa, bahkan membangkitkan orang-orang mati. Banyak peristiwa-peristiwa dan pekerjaan-pekerjaan belas kasihan karitatif yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh Santo Yohanes Maria Vianney yang kita peringati hari ini, di mana Santo Yohanes sebenarnya dia seorang yang sangat itu terbatas kemampuannya, tetapi berkat kerendahan hati dan kesederhanaannya serta ketulusannya, Tuhan memakai dia untuk menyalurkan rahmat-Nya kepada banyak orang. Khotbah-khotbahnya, renungan-renungannya menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang dipulihkan, banyak orang kembali diberikan semangat dalam hidup serta imannya dihidupkan kembali. Bahkan banyak orang disembuhkan dari sakit penyakit berkat doa-doa daripada Santo Yohanes Maria Vianney. Dan terlebih banyak orang menjadi bertobat kembali berkat sakramen tobat, sakramen pengampunan yang diberikan oleh Santo Yohanes Vianney, karena ia sungguh-sungguh melayani dengan hati, dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, dan juga dengan kesetiaan. Semoga teladan Santo Yohanes Maria Vianney senantiasa menggugah
hati umat beriman kita semuanya untuk dapat hidup dalam kerendahan hati, kesederhanaan, dan juga dalam ketulusan, supaya kita juga mengalami rahmat kemurahan Tuhan. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Puji syukur 377. Kami hunjukkan, Kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. buah karya kami Malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama, segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga teladan Santo Yohanes Maria Vianney senantiasa meneguhkan iman kami kepada Putra-Mu Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Santo Yohanes Maria Vianney telah Engkau angkat menjadi gembala umat-Mu. Ia telah menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh. Ia mengajar kami dengan pewartaannya dan melindungi kami dengan doa-doanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah,
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga perpuluhan Tuhan kepada kehidupan yang kekal. Amin.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rufus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami.
Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, semoga perjamuan suci ini memberikan kekuatan ilahi dan keteguhan surgawi kepada kami yang memperingati Santo Yohanes Maria Vianney. Semoga kami memelihara keutuhan kurnia iman dan menempuh jalan lurus menuju keselamatan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 670. Tuhan, Engkau kuhormati. Tuhan, Engkau kuhormati.